Manusia itu tercipta dari rohnya Allah. Dalam diri manusia itu bersemayam roh Tuhan. Ya Allah. Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Oke. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit cuma ke Arab sana berebut hajar hajar buang duit besar mencari Tuhan. Anda senangkan manusia. Na'udzubillah min zalik. Tidak membangun berhala-berhala masjid. Tidak membangun berhala-berhala masjid. Dipaksakan bangun sampai miliaran, ada bangun sampai puluhan tahun, sampai ada minta-minta di jalan. Ini Islam apa begini? Ini bukan Islam. Kalau situ Islam apa? Sampai menyatakan masjid itu berhala, sampai menyatakan ibadah haji itu tidak penting. Kalau situ Islam apa? Kamu nanya. Dari semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu lahir di lingkungan orang miskin. Ini khurafat. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya memiliki pembahasan dari seorang yang katanya dia seorang Habib dan mengatakan bahwa kita untuk beribadah tidak perlu lagi untuk ke masjid, tidak perlu lagi untuk ke Masjidil Haram, tidak perlu haji, dan tidak perlu bangun berhala masjid. Jadi dia mengatakan bahwa masjid itu sebagai suatu berhala. Dan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji sudah tidak perlu lagi. Baik, tidak perlu panjang lebar dulu. Mari kita reaction seperti apa pernyataan dari Habib Kribo ini. Apa pentingnya membangun masjid segitu mewah? Seharusnya seorang pemimpin itu memikirkan manusianya, bukan masjid yang diperbesar. Apakah Islam itu cuma hanya mau pamer masjid? Yang kanan kiri itu kemiskinan. Ini melahirkan generasi gagal. Dan ini bukan hanya di Bandung, di banyak semua daerah. Sampai ke desa saya lihat. Cara ngomongnya itu kayak rapper ya. Kayak rapper ngomongnya. Oke, lanjut dulu lah. Masjid itu megah-megah, tapi kanan kiri hidupnya mereka itu apa? Hidupnya dalam keadaan kemiskinan. Yang dimaksud masjid Ada benernya juga. Ya, ada benernya juga. Sebelum kita membangun masjid, kita harus melihat perekonomian dulu. Barangkali di situ ada yang miskin, ya kita bantu. Dan tentunya juga kemiskinan, kita tidak bisa membuat semua orang kaya. Sekaya-kayanya manusia, tidak akan pernah bisa membuat orang miskin ya berubah jadi kaya. Karena orang miskin banyak di sekitar kita. Ya paling tidak kita bisa memberikan bantuan seperti itu. Lanjut. itu yang dibilang Baitullah itu bukan tembok dan aksesoris megah-megahan. Baitullah itu apa? Ada pada diri manusia. Manusia itu tercipta dari rohnya Allah. Dalam diri manusia itu bersemayam roh Tuhan. Lah inilah ya Baitullah yang ada di manusia ini. Bukan tembok benda mati. Ya Allah. Jadi di dalam diri manusia itu ada roh Tuhan katanya. Jadi roh Allah ada di setiap diri manusia. Nauzubillahi min dzalik. Kita ketahui bahwa dulu para cendekiawan muslim ketika ditanyakan perihal tentang ruh, apa sebenarnya ruh itu dan bagaimana konsep ruh itu, para cendekiawan muslim memilih untuk diam. Karena mereka para cendekiawan muslim ini lebih mengutamakan yaitu sifat wara', hati-hati di dalam menafsirkan segala sesuatu. Karena hakikatnya ruh itu tidak ada siapapun yang tahu. Selevel apapun keilmuannya tidak akan tahu ruh itu apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada dalil yang menyatakan Allah itu lebih dekat dari nadi kita, tapi bukan berarti Allah itu bersemayam di dalam diri manusia. Ini sudah syubhat yang luar biasa. Jadi kita sebagai muslim tidak pantas menyatakan bahwa Allah berada di dalam diri manusia, bahwa ruh yang ada di dalam manusia ini adalah ruhnya Allah. Tidak boleh, karena ini sesuatu yang bahkan seorang cendekiawan pun tidak mau membicarakan perihal ruh. Oke, kita lanjut lagi seperti apa pembahasan dari si Habib Kribo ini ya. Memang sangat membahayakan kadang orang-orang seperti ini. Benda mati, lebih bagus tuh dana-dana untuk masjid ini yang sudah kebanyakan dibuang-buang hanya untuk kontes persaingan masjid. Ini tidak bermanfaat. Ini yang bukan dimaksud Islam. Pernah ada perkataan satu dari Ali bin Abi Thalib. Akan datang suatu zaman, orang hari-hari akan disibukkan orang apa? Pembangunan, tapi sepi dari bimbingan. Orang yang tinggal di dalamnya dan mereka yang mengunjunginya adalah yang terburuk di muka bumi. Ini loh, dari mereka kejahatan akan terjadi. Ini masjid
Harusnya masjid itu apa? Tidak perlu diperbesar, diperbanyak. Pemerintah segitu bisa-bisanya menggelontorkan duit sampai ratusan miliar hanya mau cari keindahan. Saya tahu ini mungkin. Mereka tuh bangun masjid apa? Supaya nanti dikenang, nih saya bangun masjid. Itu bukan tujuan agama. Jadi di sini si Habib Kribo ini langsung suuzon kepada Pak Ridwan Kamil yang telah membangun masjid yang begitu megah. Kenapa tidak disumbangkan kepada orang miskin saja? Kemungkinan untuk membantu orang miskin itu sudah ada program yang lain. Dan ini adalah program untuk membangun suatu fasilitas umum seperti tempat ibadah masjid. Agar itu menjadi ya tempat yang nyaman agar kita bisa beribadah tentunya. Dan juga megah agar bisa menampung banyak umat. Karena ketika suatu perayaan Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya, sholat Jumat, kadang masjid-masjid meskipun dia megah, umat muslim saking banyaknya itu sampai sholat di jalan-jalan. Kalau kita ingin berhusnuzon, kita anggap saja apa yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil itu untuk tempat yang nyaman agar umat muslim beribadah di sana. Dan semembludak apapun umat muslim bisa ditampung oleh masjid tersebut. Entah itu ada ya niat-niat yang lain, kita tidak perlu ke sana. Yang penting sudah berdiri masjid dan bisa menampung orang untuk beribadah tentunya. Oke, kalau ini kan enggak, dia langsung bersuuzon seperti itu. Lanjut dulu. Nah, kalau terus begini terus agama akan hancur. Yang ada apa? Besok apa? Islam cuma tinggal namanya aja dan bangunan-bangunan masjid. Lebih bagus tuh apa? Berikan kepada manusia. Pernah suatu saat di zaman Nabi menghancurkan sebuah masjid yang dibilang itu Masjid Diror. Itu masjid apa? Dibuat persaingan. Kata siapa? Tidak lagi berorientasi Tuhan. Sampai Nabi melarang dalam ayat itu, diharamkan sholat di situ. Padahal itu ayat, masjid itu sudah dihancurkan kan? Tapi lagi ada ayat diharamkan. Berarti apa? Di zaman ini banyak masjid-masjid seperti Masjid Diror itu. Habib Kribo ini tidak paham sejarahnya Masjid Diror tersebut ya teman-teman. Di mana dia menyebutkan bahwa masjid itu dibangun untuk bersaing dengan masjid yang lain, untuk megah-megahan dan lain sebagainya. Padahal Masjid Diror itu dulunya dibangun bukan oleh umat muslim, ya, tapi orang yang munafik. Muslim tidak, Nasrani tidak, Yahudi tidak, tapi dia adalah orang munafik yang membangun masjid untuk kepentingan lain, ya, kepentingan di mana untuk menghancurkan Islam. Masjid itu dibangun memang untuk menghancurkan Islam, bukan untuk membangun ukhuwah Islam. Berbeda dengan yang dilakukan Pak Ridwan Kamil. Masjid Diror ini kenapa dihancurkan atau dimusnahkan, dibakar oleh Rasulullah dan para sahabat? Karena Masjid Diror ini dibangun oleh orang-orang munafik. Islam tidak, Nasrani tidak, Yahudi tidak. Jadi orang-orang munafik yang membangunnya untuk kepentingan menghancurkan Islam. Dan apa teman-teman tahu siapa yang menjadi pemimpin di balik pembangunan Masjid Diror itu? Tidak lain tidak bukan adalah dia seorang pendeta yang bernama Abu Amir Al-Rohib. Ya, jadi yang membangun masjid itu adalah seorang pendeta yang bekerja sama dengan orang-orang munafik. Itulah kenapa Masjid Diror dihancurkan. Ya, ingat sekali lagi, yang membangun Masjid Diror bukan kaum muslimin, tapi kaum munafikin yang dipimpin oleh seorang pendeta. Oke, kita lanjut. Reaction seperti apa pernyataan berikutnya dari si Habib Kribo ini? Tuhan nggak parkir di masjid. Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Oke. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit? Cuma ke Arab sana, berebut Hajar Aswad, membuang duit besar, mau cari Tuhan. Anda senangkan manusia. Na'udzubillahi min zalik. Allah tidak parkir di masjid, Allah tidak parkir di Ka'bah. Ya, ngapain kita jauh-jauh ke Arab Saudi, ngapain jauh-jauh ke Mekah, ke Madinah hanya untuk mencium Hajar Aswad? Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang ini banyak yang mengikuti serta membenarkan setiap perkataannya. Ada. Jangankan Habib Kribo, orang seperti Weldo pun ada yang ikut. Lanjut. Tuhan nggak di situ. Tuhan ada di tempat-tempat orang-orang yang susah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu lahir di lingkungan orang miskin. Ini khurafat. Salah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua dilahirkan dari keluarga yang miskin. Saya sebagai seorang muslim yang masih belajar saja, saya mendengar pernyataan ini lucu. Pernyataan seperti ini lucu. Karena apa? Kita tahu seorang Nabi Daud alaihissalam, dia adalah seorang raja, nabi yang memiliki kekayaan yang tak terbatas tentunya. Ya. Siapa anak Nabi Daud?
Tentunya kita tahu semua, dia adalah seorang pemimpin yang bisa memerintahkan binatang, yang bisa memerintahkan jin, yang bisa memerintahkan manusia, dan lain sebagainya. Ialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud, kalau dia seorang raja yang memiliki kekayaan tak terbatas, tentunya anaknya Nabi Sulaiman terlahir dalam kondisi kaya raya, karena dilahirkan sebagai anak raja dan penerus tahta dari sang ayah, yaitu penerus Nabi Daud. Luar biasa memang kalau kita mendengar perkataan dari si Habib Kribo ini, di mana dia menyatakan pernyataan-pernyataan yang di situ bertentangan dengan dalil, bertentangan juga dengan syariat Islam, di mana ketika ada seorang hamba Allah yang ingin membangun masjid dengan dana yang mungkin besar, dikatakan itu sebagai suatu yang sia-sia, membangun berhala dan lain sebagainya. Oke, coba kita lanjut pernyataannya yang berikutnya ya. Membela orang miskin dan mati dalam keadaan miskin, tidak membangun berhala-berhala masjid. Kalau emang masjid itu suatu tolak ukur Ya Allah, berhala masjid katanya. Jadi masjid itu berhala. Kalau menurut teman-teman masjid itu apa? Dunia memang sudah mendekati kiamat, karena memang sekarang ini adalah zaman akhir di mana orang-orang berdusta atas nama Rasulullah, berdusta atas nama ayat dan lain sebagainya itu sudah marak. Pembohong dijadikan pemimpin, orang yang lurus malah difitnah. Jadi ini memang zaman akhir sudah. Contohnya seperti orang ini yang sudah jelas-jelas dia menyatakan masjid itu berhala. Jadi kita nyembah berhala. Jadi kita itu dituduh datang ke masjid nyembah berhala. Ya, masjid itu berhala, sesembahannya orang Islam. Ya Allah. Coba kita lanjut. Pasti zaman Nabi banyak masjid. Bukti apa? Cuma satu peninggalan Nabi masjid. Dan Nabi cuma haji sekali. Na'udzubillah min zalik. Nabi haji cuma 1 kali. Astagfirullahaladzim. Ini justru pengetahuan yang sangat dangkal. Dangkal sekali ya. Dimana kita ketahui bahwa orang yang benar-benar mempelajari tentang sejarah Rasulullah pasti tahu bahwa Rasulullah melaksanakan ibadah haji itu 3 kali seumur hidupnya. Dimana yang kedua kalinya dia melaksanakan haji sebelum hijrah, dan yang sekali adalah setelah dia hijrah. Jadi di sini teman-teman, pengetahuan dari si Habib Kribo ini mungkin belum sampai, atau bagaimana dia menafsirkan, atau tahu dari mana dia ceritanya kalau Nabi Muhammad hanya sekali di masa hidupnya melaksanakan haji. Ya, tentunya ini kabar yang tidak benar. Di sini Habib Kribo telah melakukan dusta atas apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan ini menurut saya fatal, ya, fatal. Coba lanjut. Ini ada orang haji sampai 1, 2, 3 kali. Ini sudah melampaui batas. Akhirnya apa? Melupakan sisi kemanusiaannya. Yeah. Itulah saya bilang tadi, biaya besar sampai ada orang merasa itu kalau sudah bangun masjid karena itu Baitullah, dianggap ini jalan tol ke Tuhan. Besok bisa masuk surga. Kok enak betul begitu? Sampai ada orang saya lihat hidupnya pas-pasan. Dia jual tanahnya, dia bantukan ke masjid. Sementara hidup dia susah, anak cucunya susah. Inilah agama-agama yang salah memahami, menganggap masjid itu Baitullah. Bukan. Yang dibilang Baitullah itu dalam jiwa manusia itu bersemayam ruh Allah. Jadi sampai di Al-Quran di surat Al-Ma'idah itu 32, barang siapa yang bisa menyelamatkan seseorang, menghidupi seseorang, sama aja menghidupi seluruh manusia. Inilah Baitullah yang sebenarnya. Bukan tembok-tembok diperbesar, direnovasi, dipaksakan bangun sampai miliaran, ada bangun sampai puluhan tahun, sampai ada minta-minta di jalan. Ini Islam apa begini? Ini kalau situ Islam apa? Sampai menyatakan masjid itu berhala, sampai menyatakan ibadah haji itu tidak penting. Kalau situ Islam apa? Kamu nanya. Kalau teman-teman yang tahu dia itu sebenarnya Islam apa, komentar di bawah. Ya. bukan Islam. Islam. Ritual itu bukan amal soleh. Yang dibilang amal soleh itu memberi manfaat kepada orang. Buat apa banyak-banyak ritual, tapi ibadah sosialnya amal solehnya kosong, nggak ada guna. Daripada jauh-jauh Anda ngeluarin duit untuk pergi haji berkali-kali, lebih baik itu duitnya kasihin orang miskin. 1 orang Anda sudah bisa membahagiakan, insya Allah Anda masuk surga. Sementara haji Anda itu belum tentu diterima Tuhan. Buat apa?
Aduh, kalau kita mendengarkan orang seperti ini, kita akan menomorduakan ibadah. Kenapa? Seolah-olah perkataannya itu benar, tapi bagi orang yang mau berpikir, perkataannya itu penuh dengan syubhat yang sangat berbahaya. Dimana kita sebagai seorang muslim, kita jangan membangun masjid dulu kalau perekonomian orang miskin itu masih drop. Jadi kita makmurkan, kita buat semua orang kaya dulu. Setelah semua orang kaya merata, baru bangun masjid. Intinya seperti itu. Kalau kita ingin ibadah haji, pikirkan lagi untuk ibadah haji. Di samping kita itu banyak orang miskin. Kita buat orang miskin itu makmur dulu. Kita kasih makan tiap hari. Orang miskin tambah malas dan tidak mau melakukan atau mencari pekerjaan. Karena apa? Sudah ditanggung hidupnya oleh orang kaya. Jadi kita disuruh membantu orang malas jatuhnya nanti. Karena apa? Manusia disuruh untuk berusaha. Ada kalanya kita membantu, ada kalanya juga kita untuk membangun tempat ibadah, untuk melaksanakan ibadah haji dan beberapa ibadah yang lain. Bukan berarti kalau kita mau melakukan ibadah tertentu yang menghabiskan banyak dana, kita harus berpikir dua kali. Kita harus membuat orang miskin kaya dulu semua, baru kita ibadah. Ingat teman-teman, bukti adanya siang dan malam itu adalah kekuasaan Allah, bahwa ada yang kaya, ada yang miskin. Di mana orang yang miskin ini diwajibkan juga untuk ikhtiar, untuk bekerja, untuk beribadah, dan lain sebagainya. Sedangkan orang kaya untuk membantu. Bukan berarti membuat orang miskin menjadi kaya. Ya, seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi. Karena memang status sosial dari dulu sampai sekarang itu tidak yang sama. Ya, ibarat seperti siang dan malam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada juga yang sedang-sedang saja. Oke, teman-teman, tentunya di sini saya tidak sependapat dengan pernyataan si Habib Kribo ini, di mana pernyataan itu banyak sekali syubhat, banyak sekali penyebutan yang salah mengenai apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik itu dari sejarah Masjid Diror dan juga masalah Nabi Muhammad haji. Belum lagi ketika dia menyebut masjid itu berhala. Semuanya menurut saya itu adalah syubhat. Semoga video ini bisa memberikan kita ya pengetahuan baru, terkhusus kepada saya, karena saya pun juga sedang belajar. Agar apa? Kita bisa bersama-sama melawan syubhat dan melawan khurafat dan beberapa hal yang membuat akidah kita bengkok atau membuat akidah kita itu ya disusupi oleh orang-orang yang pemikirannya seperti si Kribo ini. Saya Ripas mengucapkan salam. Luar biasa.